Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak bapak semua hari ini? Baik. Pak. Oke, sebelum kita mulai, agar lebih nyaman, tolong perhatikan apa masih ada sampah di area sekitar belajar kita. Di bawah meja kalian kalau ada, tolong dibersihkan dulu. Sudah? Sudah bersih? Kelompok 1, 2, 3 sudah bersih? Ya, oke. Kalau sudah, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Hadir semua hari ini? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Siapa yang tidak hadir? Bolon kemana? Tidak ada kabar. Ya. Dan nanti tolong ketua kelas dicari tahu ya. Oh, bolonnya kemana ya? Untuk hari ini kita akan mempelajari materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kita masuk dulu ke pendahuluan. Di pendahuluan, Pak ingin tanya dulu. Apa masih ingat kalian apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Kalian makhluk hidup? Ya. Di SD pernah belajar makhluk hidup? Baik. Apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Tumbuh. Ya, tumbuh dan berkembang. Ya, dulu pas lahir sebesar ini? Tidak. Dulu kan masih kecil ya, masih bayi. Lama-lama tumbuh dan berkembang sampai sebesar sekarang. Sama seperti Bapak. Dulu Bapak juga kecil, melewati fase seperti kalian dan sampai jenggotan seperti sekarang. Ya. Apalagi ciri-ciri dari makhluk hidup? Berkembang? Ya, berkembang biak. Misalnya kita punya ayam di rumah. Ya, dia bertelur. Setelah telur itu ada anak ayam baru. Itu artinya dia berkembang. Ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya itu nantilah dia akan berinteraksi. Ini gambar apa? Sawah. Nanti kita akan mempelajari kenapa kok dia gigih gambar sawah dapat di awal kok. Ya, nanti akan kita pelajari. Sebelum kita mulai, seperti biasa pretest. Silakan ketua kelas tolong dibagikan lembar pretestnya. Silakan ditulis nama dan kelas. Silakan dikumpul. Ya, terima kasih. Simaklah video berikut dan pikirkan. Bukan asal nonton aja ya, dipikirkan. Kira-kira kenapa Bapak ini ngasih video ini ya. Apa tadi yang Pak tampilkan tuh? Hewan. Di mana hewannya? Di sawah. Ya. Kira-kira apa saja yang ada di sawah dalam video tadi? Ada ular, apa lagi? Apa lagi? Bebek. Apa lagi? Ular. Apa? Belalang udah. Padi ada sana? Keong ya. Apa lagi? Burung. Yang kalian sebutkan tadi itu contoh makhluk hidup atau makhluk tidak hidup? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Sedangkan makhluk yang tidak hidupnya apa di sana? Rumah. Iya kan makhluk tidak hidup. Apa lagi? Air. Ya, pintar. Ya, air. Apa lagi? Kira-kira yang kita hirup ini? Angin.
yang kita hirup? Udara ya, pintar. Apa tadi yang di belakang? Yang di belakang apa tadi? Batu. Siapa yang bilang batu tadi? Batu. Batu juga termasuk dari makhluk hidup atau tak hidup? Tak hidup. Makhluk tak hidup. Ya, jadi pelajaran kita hari ini tidak jauh bergeser dari makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. Nanti Pak bagi sesuai kelompok. Ini yang ada di depan sudah duduk di kelompok masing-masing. Melalui diskusi kelompok, observasi pengamatan di lingkungan sekolah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lingkungan dengan benar. Yang pertama, yang kedua, melalui studi pengamatan diskusi, peserta didik dapat menentukan komponen biotik dengan benar. Ya. Dan yang ketiga, melalui studi pengamatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik dengan benar. Fokus karakter yang Bapak nilai nanti, Bapak nilai kalian nanti adalah kerjasama dan rasa ingin tahu. Dan ini link bahan ajar dan LKPD juga bisa kalian download di sini. Literasilah sebelum melakukan kegiatan, bacalah terlebih dahulu bahan ajar yang diberikan oleh gurumu. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan dari gambar dan video? Ada ular, apa lagi? Kodok. Itu keong, apa lagi? Cacing. Bebek ada di sana? Belalang ada tadi? Ada. Itu semua makhluk hidup atau tidak hidup? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Tadi kita tahu ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ya, pintar. Selanjutnya, apa hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Kok makhluk hidup tuh ada bisa hidup di sawah? Interaksinya nanti akan kita pelajari. Identifikasi masalah kita, ini ada dua komponen apa saja yang ada di sawah dan apakah ada hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita ke pengumpulan data. Dengan literasi memakai sumber belajar, berikanlah jawaban sementara atau hipotesa pada LKPD yang diberikan guru. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad klinik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Kira-kira tadi kan sudah tahu kita. Komponen apa saja yang ada di sawah? Ada komponen biotik dan abiotik. Silakan nanti dilengkapi LKPD-nya ya. Ditulis di sana. Setelah ini kita akan keluar kelas. Silakan dicari. Dah yang ketemu. Sampai mana, Pak? Berapa sebanyak mungkin? Udah berapa ketemu? Coba lihat. 9, Pak. 9, banyak kan? Kupu. Tambah lagi. Enggak apa-apa. Sebanyak mungkin. Kalau banyak dah dapat, enggak masalah. Pak. Lebih bagus lah. Kalau lebih banyak nanti nilai kelompok kita makin lebih baik. Ya. Kelompok ini udah berapa? Gejala abiotiknya jangan lupa nanti juga ya. Udah banyak kan? Lanjut. Apa yang nampak dak leh? Seperti batang jambu, batang pinang. Pohon-pohon ini kan makhluk hidup dia. Pohon-pohon kan makhluk hidup. Ya. Benda tidak hidup, Pak. Ruangan. Ya, ruangan. Ruangan kan tidak bisa berkembang biak dong. Lapuk ya, Pak. Ya, lapuk. Lapuk tuh berarti kan gejala abiotik. Batu. Ya, boleh. Sebanyak mungkin. Pohon tebu, bisa pohon tebu. Ya. Anjing boleh, Pak? Anjing ini bisa berkembang biak. Iya. Biotik atau abiotik? Biotik, gampang kan? Terasa ngek kalau di luar. Itu karena apa? Panas. Panas itu saya yang lagi ya. Matahari. Berarti kan panas gejala abiotik. Bisa kan? Udah berapa? Coba lihat. Gejala biotiknya berapa?
berkembang biak. Ya boleh. Ah, bisa lah. Yang biotik dengan abiotik. Lah waktu kita 2 menit lagi ya Pak, tunggu di atas ya. Ini kelompok ini ada kendalanya. Nah. Kami di tabel hewan apa itu sabu ya Pak? Yang mana? Oh ya, tidak apa-apa. Nah ini kan bisa kita tambahkan. Gejala biotik berkembang biak tumbuh ya. Silakan diperbaiki datanya, dibuat agak bersih. 10 menit lagi kita presentasikan. Apa contohnya lah yang lain? Ulat, jauh kayu. Ya bagus, Marvel. Organisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Contoh komponen biotik adalah manusia, rumput, semut, capung, interaksi komponen biotik dan abiotik. Cacing dan tanah. Cacing membantu menyuburkan tanah. Demikianlah hasil pengamatan kami. Kami tutup. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Komponen biotik: pohon, manusia, bunga, pohon pinang. Abiotik: batu, tanah, tong sampah, pasir. Gejala abiotik: angin berhembus, daun gugur, panas, suara, daun mati, kayu mati, udara. Inilah hasil diskusi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pengolahan data, pengamatan komponen biotik dan abiotik, bentuk interaksi biotik dan abiotik. Cacing membantu menyuburkan tanah, kayu sebagai tempat tinggal ulat, loteng sebagai tempat tinggal burung, ikan berkembang biak di air. Cahaya berfungsi untuk berfotosintesis untuk tumbuhan. Setelah kita lakukan pengamatan tadi di luar, apakah kalian sudah paham apa itu komponen biotik dan abiotik? Sudah. Kira-kira apakah ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik? Ada. Jadi kalau Bapak tanya, apa yang bisa kalian simpulkan secara pendek saja? Silakan Ketua Kelompok 1. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup. Apakah ada interaksi? Ada. Ya, kira-kira salah satu contoh tadi yang kalian bikin tadi apa? Padi dan pupuk. Padi dengan pupuk. Apa interaksinya? Pupuk membantu ke penyuburan padi. Ikan berkembang biak di air. Ikan berkembang biak di air. Ya, jadi itu bentuk dari interaksi biotik dan abiotik. Kelompok di sini apa yang bisa kalian simpulkan salah satunya? Apakah ada interaksi komponen biotik dengan abiotik? Manusia kayu bakar. Manusia menggunakan kayu bakar untuk memasak secara tradisional. Ya. Ada satuan makhluk hidup kita individu. Kalau individu itu secara gampangnya kita. Kalau populasi, contohnya populasi itu individu yang sejenis. Contohnya populasi bebek. Bebek sama bebek senyo itu dinamakan dengan popu. Untuk hari ini Bapak terima kasih. Itu penampilan seluruh kelompok sudah ada kemajuan dari yang kemarin kita rekam ya. Itulah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita adakan dulu post test. Kan ditulis nama dan kelas. Semua bahan ajarnya ditutup dulu.
Sudah ada kelompok yang siap? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan per kelompok dan diputar jawabannya. Diganti dengan kelompok lain. Saya yang dapat 100 angkat tangan. Yang diperiksa yang dapat 100. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, setelah hasil penilaian Bapak tadi, ya, yang bisa Bapak berikan penghargaan terbaik itu jatuh ke kelompok yang dengan ketua Cinta Laura. Mana kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan peserta terbaik hari ini adalah kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan. Oke. Sebelum kita akhiri, tadi ada yang punya handphone yang mau foto tadi Pak lihat, uploadnya di sini. Nanti WA saja Bapak agih linknya dan upload di sana. Bagaimana pembelajaranmu hari ini? Yang mana? Yang hijau, yang biru, hijau, kuning atau merah? Biru. Ada yang hijau? Yang hijau apa kendalanya? Apa yang harus diperbaiki? Nanti silahkan ditulis di refleksi. Nah, tindak lanjut, ya, untuk tindak lanjutnya pembelajaran kita berikutnya itu ada materinya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi setelah ini kalau ada mendengar berita nanti, ya, ini adalah komponen biotik. Kalian sudah tahu komponen biotik itu komponen hidup atau tidak hidup. Yang di belakang adalah komponen hidup. Sedangkan komponen abiotik komponen tidak hidup. Jadi kalau ada mendengar di berita nanti komponen biotik dan abiotik, keceknya berarti awak lah bisa membedakan itu komponen hidup dan tidak hidup. Kita tutup dengan berdoa.